Allah ijabah dengan cara yang bagaimana. Ini kalau dia sehat sombong juga ini. Cocok dikasih sakit. Supaya apa? Dia menyadari ya dosa-dosanya. Dengan sakit itu Allah ampunkan dosanya. Jadi dia minta sehat tadi apa tak diijabah Allah doanya? Diijabah oleh Allah nanti di akhirat. Kau dulu minta sehat, tapi kau tetap sakit. Sekarang aku kasih pahalamu ketika kamu meminta di dunia. Di dunia itu cukup aku kasih kau sakit selama-lamanya atau sepanjang umurmu. Kenapa? Sakit itu menghapuskan dosa. Nah ini pahala yang kau minta. Jadi mana doa yang tak dikabulkan Allah? Semua doa dikabulkan Allah, tapi Allah mengasihi itu, Dia Maha tahu keadaan hambanya ini. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amalan yanfa'una rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian, kajian kita pagi ini seperti biasa ialah tafsir surah Al-Baqarah ayat 186 sampai 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ada sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun am ba'idun rabbuna? Adakah Tuhan kami itu dekat atau jauh? Kalau dekat, kami menyerunya dengan munajat. Munajat itu seruan yang tidak jahar, secara sir, secara sembunyi-sembunyi, suaranya tidak dikuatkan. Kalau dia jauh,
fatunadihi, kami akan seru dengan suara yang lantang. Kami panggil dia dengan suara yang lantang, yang kuat. Turunlah ayat ini mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Jadi kalau dekat, apa perlu dia panggil? Apabila kita panggil Allah itu dengan suara yang lantang, ya Allah, ya Rabbana, apa cukup dengan suara ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi? Nah, itu namanya munajat. Kalau memanggil dengan suara yang kuat namanya menyeru, atau dengan istilah bahasa Arabnya namanya yunadi. Yang dipanggil itu namanya munada. Ya Allah, ada gitu. Mana sebenarnya? Itu melihat tempat. Ada kita, kalau orang saking berhajatnya dia kepada Allah, dia memanggil Allah dengan cara yang lantang. Ya Rabb, ya Rabb. Akhirnya itu ada pada masa Rasul itu. Seorang yang datang dari kejauhan dengan pakaian yang haram, makanan yang haram, minum yang haram, memanggil Allah dengan suara yang lantang, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fanna yustajab. Makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Tak ada pengaruh dengan suara yang lantang, suara yang kuat. Kalau dia dibesarkan dari yang haram. Bukan berarti berdoa dengan suara yang kuat dilarang, tidak. Tidak dilarang. Quran juga mengatakan, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengar. Ingatlah Allah dengan cara yang sir saja, tidak perlu kuat-kuat. Ini ayatnya berkaitan dengan ada orang baca Quran, ada orang berdoa. Bagaimana caranya itu? Di situ ada juga orang baca Quran dengan suara yang kuat. Di situ juga ada orang berdoa. Orang selesai sholat dia berdoa. Di situ ada juga baca Quran. Bagaimana? Ambillah jalan tengahnya. Jalan tengahnya yang berdoa ini tak apalah sir, tak apalah jahar. Kenapa? Diamlah. Ingatlah Allah dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Ingatlah Allah dalam hati. Kenapa? Di situ ada orang baca Quran. Bukan berarti berdoa dengan jahar dilarang, tak dilarang. Tapi lihat kondisinya. Kan dimulai dari ayat wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wazkur rabbaka. Nah, itu jangan dipotong-potong ayat. Ada orang mengambil ayat sepotong aja. Diambilnya dari wazkur rabbaka fi nafsika. Kau ingat Tuhanmu dalam hatimu saja. Tapi ayat sebelumnya kan tak didengarnya, tak dibacakannya. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang baca Quran, kau diam. Mau berzikir juga, dalam hati aja berzikir. Ada orang baca Quran, ini dulu dengar. Kalau ada orang berzikir, jangan di situ pula bertanding pula. Di situ doa dengan kuat, di situ juga ada orang baca Quran. Bertanding pula di situ, bermusabaqah dari situ. Siapa yang paling bagus suaranya? Tidak. Harus ada satu-satu mengalah. Kelompok yang lain mengalah. Diutamakan membaca Quran itu, dengar dia. Tidak ada perintah dengar orang baca doa, enggak ada. Kalau ada orang baca doa, mau baca kuat-kuat, mau diaminkan atau tidak, itu memang tak ada perintah. Tapi kalau membaca Quran, ada orang baca Quran, dengar. Wastami'u lahu wa ansitu. Istima', dengar, perhatikan. Mendengar bukan sekadar mendengar, tapi mendengar dengan menghayati. Wa ansitu, dan diam. Kalau mau berzikir juga, zikirlah.
Tapi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Ingat kepada Allah dengan cara diam-diam. Itu perintah Quran. Jadi tidak di situ kita menyalahkan orang. Tak ada dalilnya itu berdoa kuat-kuat dengan jahar. Siapa bilang? Siapa bilang? Al-Quran saja membolehkan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Jangan kamu lantangkan kali suaramu. Kau kuatkan suaramu, jangan. Wala tukhafit biha. Jangan pula kau diam-diamkan, kau sembunyi-sembunyikan suara sehingga makmum tak dengar. Salah juga. Wabtaghi baina zalika sabila. Ambil jalan yang tengah. Ya. Kalau jemaahnya cuma satu orang, istri kita jemaahnya, bacalah Fatihah itu sir-sir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaahnya cuma satu orang. Kalau jemaahnya ratus orang, masa baca bismillahnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman. Jemaahnya banyak. Apakah suaranya tidak kita lantangkan? Kalau berdoa cuma berdua saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Subhanallah wassalatu wassalamu ala asyraf. Cukup. Tapi kalau jemaahnya banyak, bacalah doa itu kuat-kuat supaya diaminkan orang. Kan begitu caranya. Jadi tidak saling menghujat. Mana ada dalil itu doa kuat-kuat diaminkan orang, mana ada bid'ah. Ini orang yang tak berilmu itu. Inilah orang yang tak berilmu. Tidak memahami ayat itu secara komplit. Pahami ayat itu, jangan sepotong-sepotong. Sehingga mendoa bersama katanya salah, tak ada dalilnya. Siapa bilang tak ada dalilnya? Berdoa berjemaah banyak dalilnya. Kemudian ujibu da'watad da'i zada'an. Saya akan memperkenankan seruan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah, dia akan ijabah doa orang yang meminta kepadanya. Jadi jangan kita mengatakan, saya sudah lama berdoa tak dikabulkan Allah. Itu orang tak paham juga itu. Sudah lama saya berdoa tapi tak ada tanda-tandanya dikabulkan Allah. Allah mengabulkan doa itu ada dengan 3 cara. Dengan 3 macam. Baca hadisnya. Pertama, Allah mengabulkan doa kita, Dia kasih apa yang kita minta. Minta apa? Minta kaya, dikasih Allah kaya. Minta sehat, Allah kasih sehat. Tapi dia minta sehat, tapi sakit juga datang. Dia minta kaya, miskin juga dia. Allah kasih, Allah ijabah doanya dengan cara yang lain. Walaupun dia tadi minta kaya, tapi tak jadi orang kaya, tetap miskin juga. Allah alihkan, ya Allah alihkan ijabah doanya itu kepada yang lain. Allah tidak kasih dia kaya. Kalau dia kaya jadi sombong ini, gak bisa ini jadi orang kaya. Yang bisa dia ini jadi orang sehat. Kalau jadi orang kaya gak bisa. Kenapa? Kalau kaya ini sombong, luar biasa sombongnya itu. Sementara doa dia minta kaya, Allah tidak kasih kaya, Allah kasih yang lain. Yang cocok kau ini jadi orang miskin tapi kau sehat, Allah kasih. Ternyata dia minta sehat, tak sehat-sehat juga, sakit. Allah kasih lagi doanya itu, Allah ijabah dengan cara yang bagaimana. Ini kalau dia sehat sombong juga ini. Cocok dikasih sakit. Supaya apa? Dia menyadari ya dosa-dosanya, dengan sakit itu Allah ampunkan dosanya. Jadi dia minta sehat tadi apa tak diijabah Allah doanya? Diijabah oleh Allah nanti di akhirat. Kau dulu minta sehat tapi kau tetap sakit. Sekarang aku kasih pahalamu ketika kamu meminta di dunia. Di dunia itu cukup aku kasih kau sakit selama-lamanya atau sepanjang umurmu. Kenapa? Sakit itu menghapuskan dosa. Nah ini pahala yang kau minta. Jadi mana doa yang tak dikabulkan Allah?
Semua doa dikabulkan Allah, tapi Allah mengasihi itu, Dia Maha tahu keadaan hambanya ini. Kalau diminta macam ini, tak mungkin kalau diminta macam ini, dikasih dia nanti dia akan kehilangan jati diri dia dan tidak tahu dia siapa dia sebenarnya, akan sombong dia. Ya. Jangan pakai selendang kesombongan, itu pakaian Allah. Kalau ada orang meminta sesuatu, kalau diberikan oleh Allah, dia akan berlaku sombong, dia akan bersifat sombong. Allah tidak akan memberi apa yang dia minta. Tapi apa? Tapi Allah alihkan kepada yang lain. Nah itulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi ingat, kamu minta saja pandai. Falyastajibu li, kau perkenankan pula seruanku. Apa perintah Allah, laksanakan. Kau minta. Ini minta dulu, pekerjaannya di belakang, tugas dia di belakang. Yang diutamakan apa? Permintaan dia. Ini salah. Kita di dalam sholat sudah berjanji sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kita beramal dulu, bekerja dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta tolong. Jangan dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Meminta dia dulu, belakangan baru beramal. Logika dia apa yang bisa menerima ini? Ada orang bekerja, dia minta gaji dulu, kerjanya nanti belakangan. Uangnya kontan, kerjanya kredit. Siapa yang mau? Uangnya kontan, ini gaji setahun. Kerjanya macam mana? Kerjanya kredit, diansur tiap bulan kerjanya. Tidak ada itu kamusnya. Yang ada, kerja ada, walaupun gajinya diangsur, ada. Tapi yang jelas kerja dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Jangan dibalik pula. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, itu balik namanya itu. Banyak orang berdoa, ya Allah, kasih aku harta, kasih aku kesenangan. Apabila aku senang nanti, di situlah aku baru beribadah. Nah, itu tak betul itu. Kalau aku sudah senang, uangku banyak, aku akan beribadah. Itu janji dia, bohong itu. Sudah ada contohnya itu. Si Sa'labah. Sa'labah itu begitu tekun beribadah kepada Allah. Waktu dia miskin, kain pun, satu helai kain pun itu berganti sama istrinya. Kalau dia mau sholat, dia pakai kain dulu, dia pergi ke masjid, pulang, cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena istrinya enggak ada kain untuk kain sholat. Tanya oleh Rasulullah, kenapa begini wahai Sa'labah? Cepat-cepat kau pulang. Tidak ada lagi berzikir, tidak ada lagi berdoa. Ya Rasulullah, saya harus cepat pulang karena istri saya belum sholat. Kain cuma satu. Doakanlah saya Rasulullah menjadi orang kaya. Betul kau ini? Iya ya Rasulullah, pasti. Jangan, belum tentu lagi. Datang lagi minta. Ya Rasulullah, doakanlah ya Rasulullah supaya jadi orang kaya. Tidak bisa, kalau kau kaya ini sombong. Iya ya Rasulullah, janji betul-betul janji ya Rasulullah. Dikasih oleh Rasul. Dikasih kambing sepasang, jantan betina. Sekali beranak 5 sekali beranak. Kambing orang beranak 2 ekor, dia 5. Sampai banyak betul kambingnya. Di kota Madinah hanya kambing dia semua. Kambing dia yang paling banyak. Akhirnya Sa'labah sudah jarang ke masjid. Ditanya, betul kan? Kemana si Sa'labah? Sibuk ya Rasulullah ngurus kambing aja katanya. Lama-lama jadi kambing dia tuh. Akhirnya tak datang lagi. Dipinta zakat, diperintahkan oleh Rasulullah minta zakat. Tak mau dia ngasih. Ditimpa Allah kepadanya penyakit. Baru dia antar zakat, tapi Rasulullah sudah wafat. Baru dia antar zakat. Sahabat tak mau menerima.
tak mau menerima zakatnya lagi. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah dipinta zakat, dia tak mau mengeluarkannya. Dikasih Allah penyakit sama dia, baru dia sadar mengeluarkan zakat. Sahabat tak mau menerima. Ini contoh. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bi. Itu dalam surah Taubah. Ada orang berjanji, kalau kami dikasih Allah rezeki, kami akan bersedekah dan beramal soleh. Tetapi apabila dikasih, jadi orang bakhil. Nah, itu makanya jangan kita banyak meminta dulu, sementara amal kita enggak ada. Enggak apalah meminta, tapi beramal, insya Allah pasti kasih Allah. Tak apalah minta, tapi banyak beramal. Ya, banyak berzikir, dekatkan diri kepada Allah. Tidak apalah minta pun pasti dikasih Allah. Bahkan orang-orang sufi nggak perlu dia minta itu. Kenapa? Mengasih rezeki itu tugas Allah. Sudah memang janji Allah. Tak ada yang tak dapat rezeki. Kenapa minta-minta sesuatu yang sudah ada jatah kita? Itu apa dipinta-pinta? Nah, itu bagi orang sufi. Tapi tak apalah bagi orang awam, disuruh meminta juga supaya dia kenal Allah itu. Supaya dia tahu bagaimana posisi dia sebagai seorang hamba, minta supaya jangan nanti sombong pula. Udah miskin sombong pula, udah fakir sombong pula. Nah, coba minta sama Allah supaya tahu dia tentang kefakirannya, kelemahannya. Nah, suruh minta juga kepada Allah. Nah, kalau tadi tidak minta, beramal aja, tak usah minta-minta, itu belum lagi makam kita itu. Makam-makam orang sufi ya, itulah. Tapi kalau makam-makam kita ini orang-orang awam ini beramal, berdoa, itulah makam kita. Tapi jangan lupa kita itu tadi, wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kau perkenankan seruanku, kata Allah, dan beriman kepadaku agar kamu menjadi orang yang cerdas. Nah, itu cerdas orang seperti itu. Tahu dia posisi dia, beramal baru minta, itu orang cerdas. Kalau orang minta saja tapi tak ada kerja, ini orang bodoh ya. Bodoh. Dia minta. Kerja kau mana? Nah, itu kan orang bodoh. Quran mengatakan orang cerdas itu dia bekerja baru minta. Bahkan tak perlu minta pun. Nah, itu lebih cerdas lagi. Nah, karena tugas dia beramal. Wa qul i'malu, kan itu. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Beramal. Bukan disuruh minta, tidak, beramal. Nah, itu kata Allah, itu orang itu cerdas. Nah, cerdas cara berpikirnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam-malam puasa Ramadan ar-rafas ila nisaikum. Ar-rafas ini adalah ucapan kata-kata yang menimbulkan syahwat. Ar-rafas namanya. Jadi pada siang Ramadan dilarang menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu. Kepada siapa diucapkan? Kepada istri kita yang halal boleh diucapkan, tapi tidak boleh di siang hari, diucapkan di malam hari, dihalalkan. Jadi rafas ini tidak semuanya haram. Pada musim haji rafas diharamkan. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang diwajibkan pada dia haji sudah pakai ihram, fala rafasa wala fusuq. Jangan berlaku rafas. Perkataan-perkataan yang mengundang nafsu walaupun kepada istri kita enggak boleh diucapkan. Bukan suami saja, istri pun tidak boleh juga. Suami istri tak boleh. Tapi kalau di malam hari di bulan Ramadan dihalalkan. Pada musim haji diharamkan. Sedang ihram, sudah selesai ihram, sudah tahallul boleh. Tahallul apa? Tahallul sani. Tahallul awal belum boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ini pahami ayat ini baik-baik. Perempuan itu pakaian kamu dan kamu pakaian perempuan. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Hunna libasul lakum. Libas ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia libas agak awal ini. Hunna libasul lakum, mereka libas kamu, kamu libas mereka. Ya, sama-sama melibaslah.
Ini bahasa Arab. Libas itu artinya pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Apa rupanya jati diri pakaian? Apa rupanya pakaian ini? Pakaian ini menutup aurat kita, menutup harga diri kita, menutup malu kita. Itu pakaian. Jadi kalau suami istri harus saling menutuplah kelemahan-kelemahannya. Ada kelemahan istri tutup, ada kelemahan suami ditutup. Jangan dibuka kelemahannya kepada orang lain. Nah, itu prinsipnya. Ini saling membuka kelemahan. Suami membuka kelemahan istri, istri membuka kelemahan suami, terjadilah pertengkaran tak habis-habisnya. Akan itu. Waduh, istri saya itu luar biasa, merepet aja kayaknya, siang malam merepet, hanya tidur saja tak merepet. Wah, gawat kali Pak. Nah, dijawab kawan lah, cocok itu katanya. Kalau yang merepet-merepet itu ada kejadian itu katanya. Dimasukkan istri itu ke dalam sumur tua. Kira-kira setengah jam, bangun dia balik. Muncul dia ke atas. Nah, kenapa kau keluar lagi? Nah, rupanya ada jin di dalam. Apa kata jin itu? Jin yang keluar, bukan istri tadi, bukan perempuan yang keluar, jin yang keluar. Jin yang tua, yang sudah lama umurnya. Kenapa kau keluar dari dalam sumur ini? Itu katanya ada perempuan merepet aja katanya, tak tahan aku katanya, keluarlah aku dari dalam sumur. Apa kata suami? Kau baru setengah jam aja tak tahan kau kan? Aku berhari-hari direpetinya. Nah, ini cerita-cerita yang memojokkan istri. Tak perlu cerita-cerita seperti itu. Ada aib istri kita tak usah ceritakan sama orang. Istri gitu juga. Ada kelemahan suami jangan ceritakan sama orang. Saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling memberikan tausiah, memberikan pesan yang baik suami istri. Saling menutupi kelemahan-kelemahan. Ini diceritakannya langsung sama kawan-kawan dia, si istri tadi, aduh suami saya tuh Masya Allah. Kenapa? Tidur aja katanya. Pagi tidur, siang tidur, waktu makan baru dia makan. Tidak boleh sholat. Kalau sudah tidur itu mendengkurnya luar biasa, aku pun tak bisa tidur dekat dia. Suara, aku pun tak bisa tidur juga. Itu suami kau, iya, tukar aja yang lain. Akhir terjadilah ya gunjing menggunjing, terjadilah cekcok rumah tangga. Nah, itu yang sebenarnya yang banyak terjadi. Diviralkan itu, pasang status pula itu di apanya, di WA-nya, ya macam-macam lah. Ada masalah rumah tangga sedikit pasang status, apa sedikit ada masalah rumah tangga pasang status, diketahui oleh ribuan orang. Ada apa ini sekolahnya? Ya. Nah, itu kejadian. Dia tidak memahami ayat ini. Ayat ini mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, kamu pakaian istri, istri pakaian kamu. Masa pakaian kita abai-abaikan? Coba kalau kita tak ada pakaian, macam mana itu? Berani kita keluar rumah, tak ada pakaian, tak ada baju baru aja tak berani undangan. Takut nanti dibilang marah, ini aja bajunya tak tukar-tukar aja. Tak berani, adanya pakaian. Nah, ada pakaian, tetapi tak ada pakaian baru, tak ada pakaian yang bagus. Nah, begitu juga lah kita seorang istri memang harus saling mengertilah, saling mengerti. Ada suami jadi waliullah, ya, seorang suami menjadi waliullah, namanya Abdurrahman Al-Habbaj. Abdurrahman Al-Habbaj ini istrinya cerewet sekali, cerewet betul. Dia sabar sampai dia diusir dari rumahnya. Sabar ini, ya, sabar. Akhirnya diusir, dia menginap di dalam gua. Di situ ada pula 2 orang laki-laki. Boleh saya penginap? Boleh, tapi makan masing-masing. Nginap kita di sini boleh. Sampailah waktu makan, berdoalah 2 orang. Waktu makan, 1 orang berdoa, ya Allah, turunkanlah. Datang makanan. Hari kedua begitu juga. Yang lain pula, kawan yang satu lagi, ya Allah, turunkan. Datang makanan.
Nah, sekarang giliran kau berdoa pula. Coba kau berdoa. Belum lagi angkat tangan, sudah datang makanan itu 3 kali lipat. Kawan tadi hanya satu bagian, makan bertiga. Yang satu dia, yang kedua ini tadi makan untuk bertiga. Yang dia ini belum lagi angkat tangan, belum lagi berdoa, sudah datang untuk makan 3 orang. Kawan yang berdua ini heran. Kenapa? Kau berdoa, belum lagi berdoa sudah banyak makanan kau. Saya katanya, tadi saya berdoa, makanya datang makanan itu dari langit. Saya berdoa mengatasnamakan bertawasul saya dengan Abdurrahman Al-Bajjaj. Saya tawasul. Kau itu juga, saya tawasul dengan dia. Abdurrahman itu siapa? Enggak tahu saya. Saya lah Abdurrahman. Saya lah Abdurrahman. Kenapa? Tak tahu kau saya Abdurrahman? Iya. Tapi kau berdoa, belum lagi berdoa sudah turun dipinta Allah. Kenapa kok bisa begini kau? Kau ni waliullah. Saya tak tahu saya waliullah. Ada seorang wali itu tak tahu dia waliullah. Kenapa? Saya katanya begini, karena istri saya cerewetkan, diusirnya saya. Makanya kalau Allah kasih saya menjadi status seorang waliullah, ini berkat istri yang cerewet. Kata kawan yang beruntung juga istri cerewet dia. Beruntung juga istri cerewet. Coba. Sampai begitu dia, karena kesabarannya itu jadi waliullah dia. Jadi waliullah. Jadi mudah-mudahan istri bapak cerewet lah semua, supaya jadi waliullah. Sampai begitu. Sabar. Harus sabar. Jangan berantem. Ini semakin tua umur kita ini, makin lama umur kita, mau berantem ini suami istri itu. Ya, itu biasa. Nanti udah berpisah nanti baru dia kecarian. Mana tok kau, carilah tok kau. Barulah. Banyak orang yang sudah tua bercerai-berai. Ada tua bercerai-berai. Jadi ini harus pahami bahwa suami istri itu merupakan pakaian. Kalau pakaian menutup aib kita, menutup aurat kita. Begitu juga di rumah tangga, istri harus menutup kelemahan-kelemahan suami. Suami juga menutupi kelemahan-kelemahan istri. Jadi saling ada menutupi. Kalau suami bekerja, seorang pegawai, sedangkan suami menganggur, istri bekerja, saling menutupi. Ada gaji, bagi-bagilah. Jangan kita kata, oh ini kan pencarian saya, mencari nafkah kan tanggung jawab abang, ini uang saya. Jangan. Saling menutupi. Suami gitu juga. Kau apa tahu kau? Aku kan mencari nafkah. Kau kan tidur aja, masak aja kerja kau. Jangan. Itu contoh-contoh yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Jadi karena itu sebagai pakaian, suami istri adalah pakaian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa'fu 'ankum. Allah mengetahui bahwa kamu selalu mengkhianati dirimu sendiri. Allah terima taubat kamu dan Allah maafkan. Kita sendiri sebenarnya sering kita mengkhianati diri kita. Kalau kita khianati istri kita, berarti kita mengkhianati diri kita sendiri. Allah tahu itu. Di dalam hati kita masing-masing, kadang-kadang di dalam hati kita ini macam-macam lah. Tapi saya memakan ganti yang lain aja lah katanya kan. Mau cari istri yang lain aja lah. Jangan begitu. Jangan mengkhianati diri kita sendiri. Khianati istri berarti kita mengkhianati diri kita sendiri. Ada orang tua di kampung setiap hari menukar nama istrinya. Oh Mawar, hari ini Mawar, besok dipanggil oh Melati, itu juga istrinya. Si Butet, datang kata menantunya, ayah ini kok sering kali menukar nama mama, kenapa gitu? Itulah katanya, mau menukar orangnya tak ada uang, dapat menukar nama aja jadilah. Bagus juga itu, berseluruh begitu aja, supaya jangan hancur rumah tangga. Jadi Allah tahu dalam hati kita ini ada khianat, baik dalam hati istri atau dalam hati suami. Allah tahu kita mengkhianati diri kita sendiri. Karena khianat itu lawan daripada amanah.
Berarti kita tidak amanah pada diri kita sendiri dan tidak lagi amanah terhadap keluarga kita sendiri. Allah tahu. Tapi Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita bertobat, minta ampun, memang selama hari ini kita banyak mengkhianati istri kita. Memang selama hari ini banyak istri mengkhianati suaminya. Allah Maha tahu. Allah terima taubatnya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang di malam-malam Ramadan, maka bashiruhunna, kamu bolehlah berhubungan sama suamimu, suami istri boleh melakukan hubungan, ya, melakukan hubungan badan, hubungan intim di waktu malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, harapkan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada. Harapkan di situ apa? Keharmonisan rumah tangga. Harapkan di sana dapat keturunan yang soleh. Harapkan keberkahan dalam rumah tangga. Itu yang mau dicari dalam rumah tangga ini. Berkah, dapat keturunan yang soleh solehah, dapat mawaddah, sakinah, rahmah. Itu yang diharapkan. Tidak ada yang lain. Walaupun sudah tua sama tua, mawaddahnya tak ada lagi, rasa cinta tak ada lagi, tapi rasa sayang masih ada. Makanya ada mawaddah, rahmah. Mawaddah tak ada lagi, nafsu dah tak ada, dah tua sama tua. Tapi ada rahmah, kasih sayang. Ini kasih sayang tak akan hilang. Mawaddah bisa hilang. Nah, tidak ada lagi nafsunya. Sudah tua-tua sama tua, umur 80 sama 80. Istri 80, kadang-kadang tua pula istri lagi. Istri 85, suaminya 80. Anak cucu sudah banyak. Apa lagi yang diharapkan di sana? Menjadi tua-tua lagi. Sudah tua semakin menjadi-jadi, atau tua-tua nenas, semakin tua semakin ganas. Mau jadi apa lagi di situ? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan rahmat Allah. Jangan menjadi tua-tua nenas, semakin tua semakin ganas. Jadilah tua-tua kelapa, semakin tua semakin banyak minyaknya, banyak berkahnya. Kalau tua-tua keladian ini parah juga ini, semakin tua semakin menjadi-jadi. Yang lebih parah lagi tua-tua nenas itu, semakin tua semakin ganas. Ini lebih parah lagi. Apa yang diharapkan dalam rumah tangga ini? Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa itu? Keharmonisan rumah tangga sampai akhir hayat. Itulah istri kita di dunia, itu juga istri kita di surga. Kalau perlu panggillah istri itu, bidadari surga, sinilah. Nanti di surga nanti istri kita yang tua itu jadi kembali menjadi anak gadis. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Nanti perempuan-perempuan tua yang janda-janda yang sudah tua nanti di akhirat jadi anak gadis semua. Waja'alnahunna abkara, menjadi anak gadis. Di situ. Jangan pandang di dunia ini. Kalau nenek kau ni kalau dia senyum udah tua ni aku pun takut katanya. Waktu muda dulu senyumnya tak bisa tidur aku katanya. Udah tua ni tak bisa lagi menengok senyumnya. Sudah tua. Jangan pandang sekarang. Nanti di surga nanti dia menjadi bidadari surga. Itu yang kita harapkan dari Allah. Apalagi mau cari apa lagi udah tua-tua macam-macam kita ini. Kok berantem-berantem lagi dalam rumah tangga? Apa yang mau cari? Itu dikatakan apa namanya? Yang diharapkan dalam rumah tangga. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah pada malam-malam Ramadan sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam, yaitu apa? Fajar. Sampai terbit fajar, makanlah, minumlah, sahur sebelum terbit fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai maghrib. Jangan nanti pertengahan hari, di siang hari buka pula dia, kecuali orang yang sakit atau musafir. Sempurnakan puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu hubungan suami istri sedangkan kamu sedang i'tikaf dalam masjid. Jangan. Tak mungkinlah itu kita lakukan. Tapi bisa terjadi ini pada masa turun ayat ini, banyak para sahabat memang tidur di masjid. Sedang i'tikaf
itu jangan melakukan hubungan suami istri dalam masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hudud-hudud Allah, hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan kamu mendekatinya. Maksudnya apa? Jangan kamu melakukan pelanggaran terhadap hudud-hudud Allah itu. Itu batasan-batasan Allah. Itu batasan-batasan ketentuan-ketentuan Allah yang diuraikan dari atas, ya, mulai daripada boleh rafas, boleh kita makan sahur pada malam Ramadan, itu semuanya adalah hudud-hudud Allah. Bagaimana suami istri adalah merupakan pakaian saling menutupi kelemahan, itu semua hudud Allah, jangan dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka takut kepada Allah, agar menjadi orang takwa. Jadi ayat puasa ini panjang sekali. Pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang takwa. Kemudian sebelumnya apa? La'allakum, ada lagi la'allakum tashkurun, supaya kamu orang bersyukur. Kemudian ayat yang ketiganya la'allahum yarshudun, ya, supaya kamu jadi orang cerdas. Yang terakhir balik la'allahum yattaqun. Coba itu. Dengan puasa itu bisa membentuk manusia bertakwa, bersyukur, apalagi cerdas. Kemudian ditutup lagi, dikunci lagi dengan takwa kembali. Jadi orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib, ini sebenarnya adalah puasa wajib, juga puasa-puasa yang lain, puasa sunat, ya, puasa Senin Kamis, puasa apa lagi? Puasa 10 Muharram sudah kita laksanakan. Itu semuanya akan membentuk watak kita menjadi orang takwa, orang syukur, orang yang cerdas. Nah, jadi ibadah itu juga membentuk karakter kita. Nah, inilah yang dapat disampaikan. Insyaallah kita sambung lagi kajian kita pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa anzil rahmata wa ni'mata wa syifa'ah bil Qur'an. وأنزل الرحمة والنعمة والصحة ببركة القرآن وادفع عنا البلاء والوباء ببركة القرآن يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.